alaihi wasallam. Ya, juga karena orang yang hidup itu lebih utama untuk mengumpulkan pahala daripada yang sudah mati. Kita juga butuh pahala. Ya, kita yang masih hidup ini juga butuh pahala. Jangan sampai kita sibuk untuk memberikan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita sendiri ya malah tidak mengumpulkan pahala. Ya, dan ini yang lebih utama ya, hendaknya bagi kita untuk tidak berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Kalau memang kita mau berkorban untuk yang sudah meninggal dunia, mendingan cara yang pertama, yaitu diikut sertakan dalam pahala. Ya, kita yang berkorban untuk kita, kemudian pahalanya kita ikut sertakan. Jadi kita korban, kemudian nanti pahalanya diikut sertakan. Ini adalah korban saya dan pahalanya bapak dan ibu saya sertakan. Maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana dari keadaan yang pertama. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk bertanya di kesempatan malam ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 0812-5952-1312. Pertanyaan dengan singkat di nomor tersebut atau dengan menelpon langsung di nomor tersebut. Saat kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami yang tidak menyebutkan namanya. Apa saja Ustaz syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi penyembelih hewan kurban? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, syarat bagi yang menyembelih ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama tentu beragama, baik beragama Islam atau ahlul kitab. Ya, adapun orang yang tidak beragama, ateis misalkan, atau bukan agama Islam atau ahlul kitab seperti Buddha, Hindu, Konghucu, ya misalkan, maka tidak halal sembelihan mereka. Ya, harus Islam atau minimal adalah ahlul kitab. Ya, ahlul kitab dihalalkan oleh Allah sembelihannya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba ya halal lakum. Dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Dengan syarat mereka membaca bismillah dan sesuai menyembelihnya sesuai dengan sembelihan Islam. Yang kedua ya, syarat bagi penyembelih adalah berakal. Ya, berakal. Adapun apabila dia tidak berakal seperti orang yang gila, maka tidak boleh untuk menyembelih. Ya, karena dia tidak ada niat. Rufi al-qalam. Atau anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil misalkan dia umur 2 tahun, 3 tahun suruh nyembelih, maka tidak boleh. Ya, minimal 7 tahun lah ya. 7 tahun itu sudah mumayyiz insyaallah secara umum. Ya. Jadi harus berakal. Adapun yang tidak berakal ya, maka tidak diperkenankan. Ya. Wanita boleh apa tidak? Wanita boleh menyembelih asalkan berani ya boleh. Ya, tidak ada larangan wanita menyembelih. Bahkan ada salah satu riwayat dulu ada budak wanita yang menyembelih, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan adalah yang menyembelih tersebut hendaknya orang yang mengerti ya tentang tata cara penyembelihan. Ya, tata cara penyembelihan. Mana yang disembelih? Ya, apa saja yang disembelih ini? Kemudian apa kewajiban-kewajiban dia ketika menyembelih? Ya, seperti misalkan membaca bismillah, kemudian juga adab-adab dalam menyembelih, misalkan menajamkan pisaunya, ya, kemudian juga berbuat baik kepada binatangnya, ya, tidak menyakitinya, tidak membantingnya, misalkan menyiksanya. Nah, ini harus diketahui oleh orang yang mau menyembelih. Makanya sangat penting bagi orang yang mau menyembelih ya untuk belajar ya bagaimana tata cara menyembelih yang benar,
yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masih banyak orang-orang yang menyembelih tapi terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Ya, yang paling sering misalkan nih, yang perlu kita ingatkan, orang nyembelih tapi mengasah pisaunya di depan hewan yang akan disembelih. Ini nggak boleh. Ya, atau menyembelih, ya, menyembelih binatang, kemudian hewan yang lain, ya, melihatnya. Harusnya dijauhkan, ya, dijauhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang seperti itu, yaitu mengasah pisaunya di depan binatang yang akan disembelih. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Ingin menyembelihnya 2 kali? Ya, nggak boleh. Karena hewan juga punya perasaan. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, ada kambing atau sapi itu kadang nangis. Ya, kadang nangis. Jadi subhanallah, agama Islam ini agama yang luar biasa. Ya, agama yang luar biasa. Sampai kepada binatang pun kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Ya, nah intinya ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, demikian juga beberapa adab yang harus diperhatikan bagi orang yang mau menyembelih. Oleh karenanya siapapun yang ingin menyembelih, ya, belajar ya tata cara penyembelihan yang benar, ya, termasuk tadi yaitu baca bismillah, ya, baca bismillah, jangan lupa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kaum muslimin, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di nomor kami 081259521312, pertanyaan dengan pesan singkat atau dengan telepon. Baik, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, silakan. Sepertinya ada pemirsa yang ingin bertanya dengan telepon. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Ahmad di Gresik. Silakan Bapak Ahmad, pertanyaannya. Kalau misalkan Idul Adha yang di Indonesia berbeda dengan ketentuan di Saudi, mana yang harus kita ikuti, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau sekiranya kita menyembelih kurban menyelisih hari Idul Adha yang ditentukan pemerintah, apakah kurban kita sah? Mungkin hanya itu, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, ya, antara keputusan Saudi Arabia dengan keputusan pemerintah Indonesia, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti keputusan pemerintah kita. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun. Puasa itu di mana kalian berbarengan berpuasa. Idul Fitri kalian bareng-bareng Idul Fitri, dan Idul Adha pun demikian, kalian bersama-sama Idul Adha. Dan ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Sebagaimana dalam Idul Fitri kita, dalam puasa kita ikut pemerintah, maka demikian juga dalam masalah Idul Adha tidak ada perbedaan. Sebagian orang kadang membedakan, Idul Fitri ikut pemerintah, puasa Ramadan ikut pemerintah, tapi Idul Adha tidak ikut pemerintah, tapi ikut keputusan Saudi. Maka ini adalah termasuk kurang tepat, ya, termasuk kurang tepat. Karena perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman dahulu kala, seperti diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Risalah fi Hilali Dzil Hijjah. Beliau menyebutkan ada perbedaan antara Mesir, ya, dengan keputusan, ya, pemerintah saat itu, ya, di haji. Ya, ada perbedaan. Artinya perbedaan seperti ini bukan hanya pada zaman kita saja, ya, tapi zaman dulu sudah ada. Dan ternyata para ulama pun mengikuti keputusan, ya, negara masing-masing, ya, negara masing-masing.
Karena inilah yang sesuai dengan kaidah syariat juga yang menganjurkan kepada kita untuk bersatu, ya, bersatu. Kita dianjurkan untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ya, salah satu bentuk persatuan kalau kita mengikuti keputusan pemerintah kita. Juga ini sesuai dengan kias. Ya, kias yang sahih, analogi yang sahih menguatkan bahwa hendaknya bagi kita mengikuti keputusan. Yaitu kalau kita kiaskan dengan sholat. Ya, sebagaimana kita sholat mengikuti waktu negara kita, maka demikian juga dalam puasa, dalam Dzulhijjah sama. Ya, sama. Masa kita misalkan sholat ya 5 waktu, ngikuti waktunya Saudi, kan enggak. Kita ngikuti waktu yang ada di kita. Maka demikian juga puasa, demikian juga Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada perbedaan, ya. Jadi ketika terjadi keputusan antara keputusan Saudi dengan keputusan negara kita, ya, ikutilah ya keputusan negara masing-masing, ya, karena ini yang sesuai dengan hadis, juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, sesuai dengan persatuan, sesuai dengan kias, ya, dan lain sebagainya, ya, dengan tetap ya, kita menghargai saudara-saudara kita yang berbeda pendapat, ya, kita tidak ya menyesatkan mereka atau memusuhi mereka, tapi kita himbau kepada kaum muslimin untuk berusaha mengikuti pemerintah, ya, agar terwujudkan persatuan yang kita idam-idamkan, kebersamaan dalam syiar. Karena Idul Fitri, Idul Adha ini adalah syiar, dan syiar hendaknya kita semarakkan dengan persatuan, ya, kebersamaan itu indah. Taib, adapun ketika ada orang yang menyembelih, ya, menyembelih, tapi menyembelihnya ya sebelum hari raya yang diputuskan oleh pemerintah negaranya, gitu ya. Yang pertanyaan kedua itu ya, yang saya pahami. Jadi misalkan nih ada yang mendahului, misalkan di Saudi hari Sabtu, sedangkan pemerintah Indonesia hari Ahad, ya. Karena dia mengikuti keputusan Saudi, misalkan ikut yang Saudi, akhirnya dia hari rayanya hari Sabtu, yang otomatis berarti menyembelihnya di hari Sabtu. Apakah ini sah sembelihannya? Wallahu alam, ya. Patokan dari Nabi SAW adalah ya sholat Idul Adha. Selama ya dia sudah sholat Idul Adha, ya, dan itu adalah karena ijtihad dia, menurut dia itulah yang benar, ya, maka insya Allah Ta'ala kurbannya pun adalah sah. Misalkan ada seorang yang berpendapat ya mengikuti Saudi seperti tadi, akhirnya karena hari Sabtu itu misalkan tadi menurut dia itu sudah Idul Adha, akhirnya dia pun menyembelihnya di hari itu, ya, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala, karena berdasarkan keyakinannya, dan kita harus berlapang dada dalam masalah seperti ini, ya, walaupun tadi kita lebih menguatkan, ya, lebih menganjurkan agar kita mengikuti pemerintah dengan dalil-dalil yang menurut kami lebih kuat, ya. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda pendapat, ya, karena mengikuti pendapat yang lain, ya, kita pun berlapang dada, dan mudah-mudahan sembelihannya pun adalah sah, karena memang sembelihan itu mengikut kepada sholat, dan dia sudah sholat hari raya Idul Adha dengan mengikuti pendapat yang lainnya tadi, ya. Apa namanya, dalam kaidah fikih disebutkan al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad juga. Ya,
semuanya berusaha untuk mencari pendapat yang lebih kuat, ya, dia menurut dia itu yang lebih kuat, mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Intinya bagi kami pendapat yang lebih kuat adalah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti keputusan negara masing-masing. Ya, negara masing-masing. Namun kalau misalkan ada yang mengikuti pendapat yang lain, ya kita tidak bisa memaksa, dan mudah-mudahan sembelihannya, kurbannya, ya tetap sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz, dan kami lanjutkan dengan membaca pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, manakah yang lebih utama, menyembelih hewan kurban yaitu disembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang lain? Jazakumullah khairan, jawabannya Ustaz. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu yang lebih utama adalah menyembelih sendiri. Ya. Kenapa? Satu, karena itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi SAW ketika berkorban, beliau sendiri yang nyembelih. Dzabahahu biyadih. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, beliau berkorban dengan 2 kambing kibas yang gemuk, yang memiliki tanduk, ya. Kemudian dzabahahuma biyadih. Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa Nabi sendiri yang menyembelih, ya. Kenapa? Karena orang apabila beribadah dengan sendiri, ya, tidak diwakilkan, itu akan mendapatkan 2 faedah. Faedah yang pertama adalah dia merasakan ruh ibadah. Dia merasakan ruh ibadah. Makanya beda antara misalkan kita sodakoh, ya, turun langsung, memberikan kepada fakir miskin langsung, sama cuma diwakilkan, itu rasanya beda. Rasanya beda. Yang kedua, orang kalau melakukan ibadah secara langsung, dia akan lebih yakin, lebih mantap, ya, tidak dihantui dengan was-was. Berbeda dengan kalau diwakilkan, itu biasanya muncul was-was, ya, sudah disembelih belum, ya, tadi yang nyembelih baca bismillah apa enggak, ya. Nah, itu ada timbul seperti itu. Ya, maka yang paling bagus adalah kalau seorang itu menyembelih sendiri. Tapi kalau seandainya diwakilkan pun boleh. Karena Nabi SAW pernah juga mewakilkan. Pada saat Hajjatul Wada, beliau menyembelih 100 kambing, 63 beliau sembelih dengan tangannya sendiri, selebihnya diwakilkan kepada menantu beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ini menunjukkan boleh orang menyembelih sendiri, dan ini yang lebih utama, dan boleh juga diwakilkan. Ya, boleh juga diwakilkan. Karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam masalah-masalah yang lain. Rasulullah pernah mewakilkan dalam jual beli, Rasulullah SAW pernah mewakilkan dalam iqamatul hudud, penerapan had, ya, dari wakalah itu diperbolehkan, mewakilkan itu diperbolehkan, ya, secara umum, termasuk dalam hal masalah menyembelih. Tapi yang lebih utama adalah menyembelih sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda semuanya untuk bertanya di kesempatan malam ini. Sepertinya di malam ini ada juga yang akan bertanya dengan telepon. Silakan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya, dengan Bapak siapa, di mana? Nama saya Bambang Ustaz. Iya, silakan Mas Bambang. Saya mau nanya Ustaz, kan syarat dari hewan kurban yang diperbolehkan itu tanduknya harus apa, bener ya Ustaz, apa tidak ada yang patah gitu. Iya. Terus Ana beli kambing itu, akadnya itu pas dicek itu kambingnya itu tanduknya masih utuh Ustaz, tapi pas pengiriman itu qadarullah kecelakaan itu jadi tanduknya patah. Itu gimana ya Ustaz hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan untuk dikurbankan atau harus gimana Ustaz? Baik. Iya, poinnya sudah bisa kami tangkap. Silakan Ustaz dijawab Ustaz. Iya, cacat dalam hewan kurban itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, cacat yang mempengaruhi keabsahan kurban.
ya, cacat yang mempengaruhi keabsahan pada hewan kurban, artinya menjadikan hewan kurbannya tidak sah, yaitu 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bara' bin Azib, arba'un la yajuzu fil adahi, ya, 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, ya, al-aura al-bayyinu awruha, ya, yang pertama adalah yang picek, ya, yang buta, yang jelas butanya. Kemudian yang kedua wal arja al-bayyinu, ya, iwajuha, yang pincang dengan pincang yang sangat jelas. Kemudian al-maridatu al-bayyinu marudhuha, yang sakit parah, ya, yang sakit parah menjadikan dia nggak doyan makan, akhirnya kurus, ya. Kemudian yang keempat adalah wal kasirah allati latunqi, yaitu yang binatang yang kurus sekali, sudah tua, nggak punya daging. Nah, ini 4 cacat yang tidak boleh ada, dan itu berpengaruh pada keabsahan ibadah kurban. Artinya kalau 4 cacat ini ada pada pada hewan kurban, maka korbannya tidak sah. Ya, baik. Cacat yang kedua adalah cacat yang makruh, tapi tidak mempengaruhi keabsahan, yaitu cacat-cacat yang tidak termasuk 4 tadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tadi misalkan tanduknya pecah misalkan, atau giginya rompal misalkan, atau telinganya putus misalkan, atau ekornya hilang misalkan, atau zakarnya dan sebagainya. Maka cacat seperti ini makruh hukumnya, ya, karena kita dianjurkan dalam berkorban itu milih yang paling bagus, karena ini syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus, semakin mahal hewan yang kita korbankan, maka itu lebih utama, ya. Tapi kalau misalkan ada cacat-cacat seperti tadi, maka ini tetap sah, ya, tetap sah. Oleh karenanya cacat yang tadi saudara sebutkan, yaitu patah tanduknya, itu, ya, termasuk cacat yang kedua, yaitu tidak, ya, menjadikan batal kurbannya, maka tidak mengapa, insyaallah taala, ya, berkurban dengan kambing yang patah, ya, tanduknya misalkan, ya, tadi karena kecelakaan atau insiden misalkan, maka tidak mengapa, ya, tetap sah ibadah kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Khairan atas jawabannya Ustaz, dan tanpa terasa pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, hampir 1 jam penuh kami menemani Anda semuanya, namun masih banyak pertanyaan yang akan kami baca di kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Maka kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Ustaz Abu Ubaidah yang telah memberikan jawaban-jawaban kepada kita semuanya, terutama kepada pemirsa yang telah menyimak dan mengikuti rangkaian acara konsultasi agama ini. Dan bagi Anda pertanyaan yang belum bisa kami bacakan di kesempatan malam ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami simpan dan akan kami bacakan pada hari Senin yang akan datang insya Allah ta'ala. Dari studio mewakili kru yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.